Puji Tuhan, haleluya, shalom. Kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi di dalam program kita bahas baca Alkitab setiap hari. Nah, saat ini program membaca Alkitab setiap hari dari secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, sekarang kita sudah ada di kitab Keluaran, kawan-kawan, ya kan. Kejadian sudah kita baca, kita renungkan. Sekarang kita masuk ke dalam kitab Keluaran, ya kan. Biarlah kita sama-sama belajar, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan biarlah kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita masing-masing, ya kan. Mari sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas hari ini ya Bapa, kami masih diberikan kesempatan untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena kami sangat lapar dan haus akan firman-Mu ya Bapa. Karena hanya melalui firman-Mu lah kehidupan kami dapat diarahkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, oleh firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Bapa, biarlah Engkau urapi setiap kami, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam pembacaan Alkitab kami pada hari ini ya Bapa. Biarlah kami dapat mengerti, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Urapi setiap kami dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kita akan langsung bacanya di dalam Keluaran 1. Ya kan, kita sudah masuk dalam kitab Keluaran. Keluaran 1 ini ada satu perikop yang berjudul Orang Israel ditindas di Mesir. Ayat 1, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata
dan berbagai-bagai pekerjaan di ladang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifran dan yang lain bernama Pua, katanya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala perempuan biarkanlah hidup." Amin. Nah, kita belajar di sini bahwa disinilah awalnya orang Israel ditindas. Orang Israel jadi budak di Mesir. Karena apa, kawan-kawan? Kita lihat bahwa kita tahu bahwa di perikop sebelumnya dalam Kejadian bahwa Yakub sudah mati dan Yusuf juga sudah mati, ya kan? Jadi tinggal anak-anak dan keturunan-keturunannya. Di sini dijelaskan keturunan Yakub itu berjumlah 70 jiwa. Tapi berjalannya waktu, mereka beranak cucu dan sampai tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda, kawannya kan. Nah, jadi kemudian pada saat itu bangkitlah, maksudnya digantilah, ada seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir. Jadi raja itu tidak mengenal Yusuf. Kalau raja di sebelumnya kan mengenal Yusuf, karena Yusuf dipakai Tuhan luar biasa mengartikan mimpinya. Makanya raja sebelumnya sangat suka dengan Yusuf. Tapi karena ini rajanya juga raja baru dan Yusuf sudah mati, nah raja ini tidak mengenal Yusuf. Maka ada ketakutan dari Mesir, karena Israel itu sangat banyak, lebih besar jumlahnya daripada orang-orang Mesir, kawan. Jadi dia takut, jangan-jangan nanti malah berbalik, orang Israel lah yang menguasai Mesir. Nah, makanya diambillah tindakan, ya kan? Tindakan yaitu apa? Menjadikan orang-orang Israel menjadi budak, menjadi kerja paksa. Nah, supaya Israel itu tidak berkembang, orang-orang Israel tidak berkembang di situ. Jadi tetap orang Mesir yang berkuasa, kawan. Ya kan? Nah, sini kita belajar bahwa kalau kita orang-orang yang percaya, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, kita nggak perlu takut dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin dia akan menindas kita, mungkin akan iri kepada kita, ya kan, memfitnah kita. Tapi biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, kawan, karena Tuhan akan membela. Nah, di dalam pembacaan kita dikatakan di sini ada bidan-bidan. Jadi bidan-bidan itu takut akan Allah. Jadi ada pertolongan dari Allah lewat bidan-bidan itu.
Karena pada saat itu Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan supaya jangan menolong, ya kan, yang menolong perempuan Ibrani supaya kalau ada anak laki-laki yang lahir, dia harus dibunuh. Kalau anak perempuan, bolehlah ia hidup. Karena zaman saat itu ya kawan, memang laki-laki itulah yang dianggap lebih tinggi derajatnya. Karena bisa melawan, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi prajurit-prajurit. Nah, tapi karena orang-orang Israel itu takut akan Tuhan, orang-orang Israel memang bangsa pilihan Tuhan, makanya ada bidan-bidan yang menolongnya ternyata. Bidan-bidan itu takut akan Allah. Nah, sehingga tidak membunuh bayi-bayi laki-laki, bahkan dibiarkan hidup. Nah, ya kan. Jadi akhirnya dipanggillah bidan-bidan itu ya kan dari Raja Mesir. Mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan bayi itu hidup? Katanya ya kan. Nah, bidan-bidan itu penuh hikmat jawabnya. Katanya sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka lebih kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin ya kan. Bisa aja ini bidan-bidan jawabnya kan. Sebelum mereka datang ternyata udah bersalin. Nah, jadi ketika kita takut akan Tuhan, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti Tuhan kirim orang-orang yang akan membela kita juga kawan. Yang akan menolong kita. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita, untuk membantu kita gitu ya kan. Asalkan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Seperti bangsa Israel, orang-orang Israel di Mesir ini ya kan, walaupun mereka jadi budak, tapi Tuhan tetap menolongnya. Nah, kawan-kawan, kita dapat belajar bahwa di sini kita bisa ambil dua kesimpulan. Ya kan? Jika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, Dia akan kita ditindas segimanapun juga, kita mungkin difitnah, kita dijauhi, kita dihina, tapi kalau kita tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti ada pembelaan Tuhan. Amin. Pasti Tuhan akan menolong kita. Dan yang kedua, pasti ada orang-orang yang dikirim Tuhan. Ada pertolongan Tuhan untuk kita. Jadi kita jangan takut untuk terus ikut Tuhan Yesus. Karena hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, kawan-kawan. Amin. Yes, kita harus kuat. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Biar itu kita pegang dalam kehidupan kita. Mari kawan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami membaca merenungkan firman-Mu pada Keluaran 1 ini ya Bapa, di mana menceritakan bangsa Israel ditindas, dibuat menjadi kerja paksa, menjadi budak bagi Mesir. Tapi itulah yang harus dilalui. Walaupun mereka bangsa pilihan-Mu ya Tuhan, tapi mereka juga dilatih oleh Engkau ya Bapa. Biarlah kehidupan kami juga seperti itu ya Tuhan. Kami semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi-Mu ya Bapa. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, mungkin ada yang memfitnah kami, ada yang menyakiti hati kami, menusuk dari belakang. Tapi kami mau tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena ketika kami taat dan setia kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong, akan memberikan pertolongan kepada siapapun yang Engkau kehendaki ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kami semua ya Bapa yang mendengarkannya, yang merenungkan firman Tuhan ini, sehingga biar Roh Kudus yang terus menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, membawa damai, membawa sukacita dimanapun Engkau tempatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.